Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hai apa kabar semuanya? Siap memuji Tuhan kan? Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan menembak, tapi saya laskar Kristus. Masih semangat memuji Tuhan? Yes, yuk kita angkat pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 Adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Katakan firman-Mu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, teranglah di jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sama-sama kita taruh tangan kita di dada dan kita bersungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan hari ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang
Yuk teman-teman semua, adik-adik semua, sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama tunduk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar firman yang hari ini disampaikan tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya sang penyihir agung akan membawa kalian ke sebuah tempat yang kalian tidak pernah kunjungi sebelumnya. Aku akan membawa kalian semua melihat ketidaktaatan. Apakah ketidaktaatan ini juga berlaku untuk kalian? Mari kita lihat bersama-sama. Saya adalah seorang pria yang kuat. Saya di tengah pandemi ini tidak mau pakai masker karena saya nggak takut. Saya nggak mungkin tertular penyakit. Saya kan kuat dan sehat selalu. Coba lihat aja, bikin pakai masker itu hanya bikin gerah aja, bikin nggak bisa napas. Pokoknya bye masker. Hei, kenalkan, aku adalah anak yang pintar. Aku paling sebel kalau dengar mama aku, papa aku ngomel-ngomel, marah-marah, suruh aku belajar, suruh aku ngerjain PR. Padahal ngapain sih? Aku kan pasti dapat nilai yang bagus. Aku nggak takut dan aku males banget belajar. Apalagi disuruh doa sebelum belajar, sebelum ujian. Buat apa? Ya nggak sih? Males deh pokoknya. Aku nggak mau taat sama orang tuaku. Karena aku merasa aku ini anak yang pintar. Aku pasti bisa. Jadi buat apa belajar? Mending kita main lagi. Wey, hai guys, gayaku udah keren banget belum? Aku sekarang mau nyobain naik motor papaku. Walaupun sebenarnya aku nggak punya SIM dan orang tuaku, papa, mama udah ngelarang, tapi kan namanya juga anak muda, masa nggak boleh coba? Jadi aku mau coba. Males banget dengerin kata-kata orang tua, udah kolot. Aku pasti bisa naik motor dengan benar. Aku nggak akan takut. Ya cuma kayak gitu doang mah kecil. Biar kata aku belum punya SIM, aku pasti bisa. Lihat aja nih, aku pergi dulu ngambil motor papaku. Bye bye. Waduh, gimana nih? Saya karena tidak pakai masker, sekarang saya sakit. Kelihatannya saya sudah tertular. Dan saya yang kuat ini sekarang sakit. Gimana ya? Wah, gimana nih? Nilai ujianku jelek. Aku jadi gak bisa naik kelas. Aku nyesel gak belajar dan gak berdoa dulu sebelum ujian. Tahu gini, aku harus belajar yang giat dan berdoa supaya Tuhan kasih aku hikmat. Ya, sekarang aku jadi gak naik kelas. Aduh, sakitnya, Tadi aku naik motor. Terus aku malah jatuh. Sekarang kaki aku sakit banget. Luka-luka nih. Tahu gitu. Aku emang belum umurnya sih naik motor. Harusnya aku dengerin papa mama aku. Jangan naik motor dulu. Aduh, sekarang jalan jadi sakit banget. Aduh.
Hai adik-adik, kalian sudah mendengarkan apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak taat itu. Kalian sudah melihat sendiri. Apakah kalian adalah salah satu dari mereka? Aku jadi teringat akan seorang raja di masa yang lalu yang memiliki kerajaan yang begitu besar, hartanya berlimpah, tapi yang pasti dia adalah raja yang sangat berhikmat. Tetapi karena dia tidak taat, akhirnya Tuhan menghukum dia. Siapakah dia? Dia adalah raja bangsa Israel, yaitu Raja Salomo. Raja tersebut sangat berhikmat. Tetapi pada akhir masa kerajaannya, dia tidak lagi menyembah Allah, tapi dia mulai menyembah dewa-dewi yang lain. Karena istrinya begitu banyak, dia ikut menyembah dewa yang satu, dewa yang dua, yang lain-lain dia sembah, dan dia meninggalkan Tuhan. Sehingga Tuhan murka, Tuhan marah, dan kerajaan yang besar itu akhirnya Tuhan harus pecahkan sebagai hukuman karena Salomo tidak taat. Tuhan membangkitkan musuh-musuh bagi Salomo yang akan melawan dia sehingga negaranya, bangsanya terpecah. Adik-adik, kalian lihat betapa murkanya Tuhan pada orang yang tidak taat. Dan ketidaktaatan akan membawa kita pada bencana, kepada celaka. Sesuatu yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan, bisa Tuhan tunggang langgangkan sedemikian rupa kalau kita menjadi orang-orang yang tidak taat. Maka dari itu adik-adik, dengar pesan saya semuanya. Kalian harus jadi anak yang taat. Karena Tuhan sangat sayang dengan anak-anak yang taat. Anak-anak yang setia. Yang mengikuti perintah. Baik itu perintah orang tuanya. Perintah guru. Perintah pembina sekolah minggu. Dan yang pasti mengikuti Tuhan selalu. Gimana caranya? Bisa dengan rajin baca Alkitab. Kalian rajin berdoa. Ketika disuruh kerjain PR. Disuruh belajar. Disuruh mandi, kalian langsung nurut, langsung taat pada orang tua kalian. Itu adalah tanda bahwa kalian adalah anak-anak yang taat. Jadi anak-anak semua, adik-adik semua, pastikan diri kalian semua taat. Karena ketidaktaatan akan membawa bencana bagi kita. Sampai jumpa lagi dengan saya. Nah adik-adik, sekarang kita hafalin ya ayat hafalan kita. Kita buka Alkitab kita di Amsal 12 ayat yang ke-21. Jangan ketuker ya adik-adik. Amsal 12 ayatnya yang ke-21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Gampang kan adik-adik? Amsal 12 ayat yang ke-21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Oke, teman-teman, adik-adik semua, kita hafalin ayat hafalan kita itu di rumah ya semuanya ya. Dan sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami, membimbing kami dari awal ibadah sampai saat ini Tuhan. Kami mau firman yang boleh diberitakan hari ini tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan jadi anak-anak yang taat, jadi anak-anak yang baik. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami tidak taat, itu akan membawa celaka bagi kami. Kami mau taat Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Halo adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Iya, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan, bagaimana ketidaktaatan Salomo yang mengakibatkan bangsa Israel terbagi menjadi dua. Nah, sekarang kita mau mulai aktivitas kita. Oke adik-adik, hari ini kita mau bikin kastil atau istana gitu ya dari kertas origami. Nah adik-adik bisa siapkan dulu kertas origaminya. Nah ini kakak udah gunting buat lingkaran seperti ini, tapi kita pakainya setengah lingkaran aja, jadi nanti dilipat ya. Jadi adik-adik siapkan gunting juga dan spidol juga kalau mau tambah bikin jendelanya. Kakak juga siapkan lem, terus lem kertas juga sama double tip. Oke adik-adik, semangat untuk mengerjakan aktivitas hari ini. Let's go. Oke, kita lanjut. Kita ambil kertas origaminya dan lem. Kita lemkan di ujung ini. Ini kakak pakai lem kertas ya. Kalau adik-adik mau pakai yang lain, lem yang lain atau double tip juga boleh. Terus kita gulung seperti ini. Gimana adik-adik? Bisa? Oke, kita gulung dan kita tempelkan. Jadi seperti ini. Yeay. Sekarang kita mau bikin atapnya. Tadi yang kakak bilang digunting dulu yang lingkarannya. Sudah kakak gunting dan tinggal lem ya. Ini kakak pakai double tip untuk melengketkannya. Adik-adik boleh pakai lem yang lain juga ya, nggak apa-apa. Oke, setelah itu kita tempelkan satu sisinya.
Nah, seperti ini ya, seperti bikin segitiga gitu. Nah, jadilah seperti atap, simple kan? Tuh, setelah itu kita cocokin nih. Nah, wah bisa. Oke, sekarang kita mau bikin jendelanya. Adik-adik bisa bikin dari kertas gini ya, kertas yang lain, terus kita boleh gambar. Adik-adik kalau mau tambah pintunya juga nggak apa-apa, atau mau bikin jendelanya versi yang lain, Kak. Aku mau suka gambar jendela yang lain juga nggak apa-apa. Tuh, Kakak gambar jendelanya seperti ini. Terus kita lem. Nanti kita tempelkan di sini. Oke. Gimana adik-adik? Udah pada bisa kan? Simple. Nah, kita pasin dulu nih. Wah, sudah jadi. Oke. Oh iya, kita lem deh ya, biar atapnya nggak copot-copot. Kita lem dulu deh. Ini kakak pakai lem ini yang cair, lem kertas juga. Kalau adik-adik bisa pakai lem yang lain juga nggak apa-apa. Kita pasin ya. Tadi atapnya bisa kah? Yeay, bisa. Oke, yeay. Oke adik-adik, kastil kita sudah selesai nih. Kakak bikinnya nggak cuma satu, tapi ada beberapa. Mengingat cerita kita minggu ini tentang bangsa Israel yang sebenarnya ada 12 suku, tapi mereka terbagi menjadi 2. Sayang sekali ya, ingat karena apa? Iya, karena ketidaktaatan Salomo kepada Allah. Oleh sebab itu adik-adik tetap taat ya, karena ketidaktaatan menimbulkan bencana. Oke adik-adik, itu adalah aktivitas kita hari ini. Semangat adik-adik untuk mengerjakannya di rumah masing-masing ya. Bye-bye, Tuhan berkati. Kita sudah menyelesaikan ibadah online Bethel Kids hari ini. Sekarang kita mau berdoa kembali kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Terima kasih kami sudah diberi kesanggupan untuk mengikuti ibadah online Bethel Kids. Berkati setiap kami yang mendengarkannya, mengikutinya, agar kami bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga semua orang, semua kakak pembina dan teman-teman kami yang sudah mengambil tugas di pelayanan ibadah Bethel Kids Online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang angkat tangan adik dua-duanya, diberkati hidupmu, diberkati pelajaranmu, diberkati kesehatanmu, diberkati papa mamamu, diberkati cita-citamu, dan diberkati juga negara Indonesia agar bisa melewati COVID, melewati pandemi, sampai nanti saatnya pandemi berakhir. Terima kasih, kasih sayang dari Tuhan Yesus, perlindungan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menemui kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk. 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih, bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang busuk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Terima kasih, bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kau sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Amin. Bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Tetapi janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. God bless you. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. God bless you. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk
merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. God bless you. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. God bless you. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan baik. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih, God bless you all, bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dadah. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. 15
ayat 33. 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. 1 Korintus ayat 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Darah. Korintus ayat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Bless you. Bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. Bye. 1 Korintus 15 ayat 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. God bless you. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. God bless you. 1 Korintus 15 ayat 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulanlah yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Terus ayat 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. 1 Korintus
Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.